Itu udah pakai taruh ke depan. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabiy Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada saat ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan beserta keimanan, sehingga kita semua dapat bermunajahah, bersilaturahim dalam rangka majelis ta'lim pada malam hari ini. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para qarib sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita untuk melanjutkan dalam masalah kajian kita, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar diberikan suatu cahaya kepahaman, cahaya ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min dhulumatir wahmi wa akhrijni binuril fahmi waftah alaini bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lani abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan dengan memanjatkan doa itu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu cahaya kepahaman kepada kita, dibukakan hidayah dalam masalah segi kehidupan kita, supaya kita bisa dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di dalam masalah segi kehidupan kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, karena kita pada saat ini adalah sedang daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu di dalam hukum fikih adalah termasuk suatu ibadah dan wajib, di mana di dalam masalah hal tersebut, terutama kita lihat di dalam masalah segi ibadah,
Jadi menuntut ilmu itu sangat tinggi nilainya dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqdu wa fata'allama ayat min kitabillahi khairum min ibadati sana. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Rasulullah, sekiranya engkau melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Nah, kenapa maka dikatakan oleh baginda Rasulullah seperti itu? Karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Jadi barang siapa saja yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah hingga ia sampai pulang kembali. Di dalam hal yang sedemikian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu ampunan kepada kita, orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu yang dapat memberikan suatu kemanfaatan di dalam masalah segi kehidupan kita, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat pula untuk orang lain. Terutama ilmu yang kita tuntut itu adalah ilmu yang dapat menyempurnakan di dalam suatu pelaksanaan amal ibadah kita sehari-hari. Karena dengan dasar ilmu inilah kita untuk melakukan amaliyah di dalam suatu pelaksanaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi oleh sebab itu, karena menuntut ilmu itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah, dilihat dari segi ibadahnya. Karena amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan, itu adalah sia-sia amalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan, di dalam hal ini beliau menyatakan wa kul min bagairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la taqbal. Nah, jadi apa kata beliau di dalam masalah hal tersebut? Siapa saja yang beramal atau melaksanakan amal ibadah tanpa ilmu, maka segala amalnya akan ditolak, yakni tidak diterima. Nah, jadi apapun yang akan kita lakukan di sini haruslah disertai dengan ilmunya. Nah, jadi oleh sebab itu, di mana kita pada saat ini untuk mempelajari, terutama dalam masalah bidang ilmu tauhidnya, di dalam masalah bidang ilmu tauhid ini adalah untuk penyempurnaan di dalam suatu pelaksanaan amal ibadah yang kita lakukan. Seperti kemarin yang kita pelajari di dalam masalah lanjutan dalam masalah pembicaraan kita, dari awal kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ haruslah disertai dengan ilmunya. Nah, kenapa maka harus disertai dengan ilmu? Tanpa ilmu tadi, amal ibadah kita adalah sia-sia. Apapun yang akan kita lakukan, apabila tidak ada ilmunya, tidak kita mengetahui syarat dan rukunnya, maka amal ibadah kita itu sia-sia. Melaksanakan ibadah puasa, kita belum mengetahui syarat dan rukun serta wajibnya dalam pelaksanaan ibadah puasa. Ibadah puasa kita itu adalah sia-sia. Nah, jadi dalam hal ini kita mencari ilmunya. Nah, jadi misalnya di dalam pelaksanaan suatu ibadah sholat,
Ibadah sholat itu yang kita lakukan yang menjadi suatu kewajiban kita. Kita mengetahui syarat dan rukunnya serta sahnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kemarin kita sudah berdiri, rukuk, sujud, duduk lalu. Nah, kemudian kita mengulang kembali di dalam masalah tentang pelaksanaan ibadah salat yang ketiga, yaitu kita sujud. Di saat sujud itu, di sini kita untuk melakukan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tatkala kita sujud. Nah, kenapa? Karena sujud itu asalnya daripada air. Ya, ingat? Kalau berdiri itu asalnya daripada api, rukuk itu daripada angin, sujud itu daripada air. Nah, tapi yang dimaksud air di sini bukannya air sungai. Nah, bukannya air sungai, bukan air laut. Tapi yang dimaksud air adalah hakikat sifat qaharullah. Nah, jadi sifat qahar itu artinya kekerasan Allah. Nah, di dalam kekerasan Allah Subhanahu wa taala ini, di situ ada dua perkara. Hidup dan mati. Nah, hidup lawan mati, dua itu. Nah, jadi dalam hal ini karena ada dua hidup dan mati, karena kita ini di dalam masalah keadaan kita, karena kita tidak hidup dan tidak pula kita ini mati. Nah, kenapa maka dikatakan hal yang sedemikian? Karena hidup kita itu dihidupkan dan mati kita itu pun dimatikan. Nah, lalu saat kita sujud itu apa yang selalu kita lenyapkan? Apa yang kita panahkan saat kita sujud, penghambaan kita tadi? Jadi penghambaan kita saat kita sujud itu yang kita panahkan segala sifat kita. Nah, segala sifat kita di situ menyatakan sifat yang qadim. Karena dalam hal tersebut la sifata fi salati ilallah. Artinya tiada sifat yang lain di dalam sembahyang itu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hanya suatu sifat. Nah, disinilah di antara kita tidak memiliki sifat. Disinilah kita melepas yang adanya 7 sifat di dalam diri kita. Nah, di sini kita melepas saat kita sujud. Karena dalam hal tersebut as-sifata wal mausufu wahidun. Artinya bermula sifat dengan yang mempunyai sifat itu hanya satu, wahid, esa, hanya satu. Nah, sedangkan kita di dalam hal tersebut, karena tadi hanya satu, baik zahir maupun batin. Nah, di sini artinya di dalam masalah sifat yang seperti dalam hal tersebut, maka kita ini la hayyun. Artinya kita tidak hidup. Wala alimun. Artinya kita tidak memiliki pengetahuan. Wala qadirun. Kita tidak memiliki kekuasaan. Wala muridun. Dan kita tidak memiliki adanya suatu kehendak.
wala sami'un, artinya kita tidak memiliki suatu pendengaran. Wala basirun, artinya kita tidak memiliki penglihatan. Wala kalamun illallah, artinya wala mutakallimun illallah, artinya kita tidak memiliki suatu kata-kata illa Allah, kecuali Allah yang berkata. Nah, kita ambil contoh di dalam masalah diri kita, maka itu hanya sekedar alat di dalam anggota batang tubuh kita. Nah, kemudian telinga untuk mendengar, alat sebagai untuk mendengar. Lidah sebagai juga alat untuk berkata-kata. Coba seandainya si hayat tadi akan pergi dari batang tubuh kita, kira-kira punya mata, punya telinga, punya lidah, bisa nggak ngomong? Nggak bisa. Nah, disinilah saatnya kita, apabila kita melaksanakan suatu ibadah kita kepada Allah, di sini harus kita menenangkan jasad kita. Apabila kita menghadap kepada Allah, jasad kita harus tenang. Apabila sudah jasad kita ini merasa tenang, mudahnya kita untuk menghadap kepada Allah. Apabila jasad kita sudah tenang, disangat nyamuk kita kada merasa lagi. Kalau jasad kita tidak tenang, maka apabila ada nyamuk kita amuk. Anggota batang tubuh kita mengamuk. Kemudian ada saja yang dilakukan gerakan di dalam masalah anggota batang tubuh kita yang bukan di dalam masalah gerakan salat. Nah, itu artinya batang tubuh kita itu belum tentram. Batang tubuh kita belum tenang. Maka tenangkan anggota batang tubuh kita itu lebih awal saat kita melaksanakan suatu ibadah kita kepada Allah. Apabila sudah anggota batang tubuh kita tenang, baru kita masuk ke dalam hati. Hati kita pun kita jadikan hati yang tenang, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Nah, supaya ada keseimbangan, badan kita sudah menjadi tenang, hati kita sudah menjadi tentram saat kita menghadap kepada Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah, di dalam hal tersebut, la huduru qalbi fis shalah. Apabila tidak kita hadirkan hati di dalam salat itu, berarti percuma salat kita. Nah, di sini kita untuk menghadirkan hati. Nah, jadi kalau kita tidak menghadirkan hati di dalam pelaksanaan ibadah salat itu, maka salat kita itu sia-sia. Artinya tidak ada kehusukan di dalam pelaksanaan ibadah salat. Ini supaya kita mendapatkan kehusukan di dalam pelaksanaan ibadah salat kita. Nah, supaya kita bisa husuk. Nah, jadi husuk di dalam masalah hal tersebut artinya jiwa kita, badan kita sudah menjadi tenang, anggota batang tubuh ini sudah tenang. Lalu hati kita juga menjadi tenang, tentram. Nah, disinilah kita bisa merasakan nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita selalu diawasi oleh Allah. Kenapa maka kita selalu diawasi? Setiap yang diawasi itu pasti hati-hati. Kita ambil contoh. Kalau kita yang lahap ini, lalu kita makan bersama-sama dengan para pejabat, lawan bupati, lawan gubernur, kita makan sama-sama. Misalnya nih, ini kita beribadah. Lalu kita makan di hadapan para pejabat, para bupati, para gubernur. Kira-kira apakah kita sama lawan di rumah? Sama kada? Kada sama. Karena kita merasa diawasi. Diawasi oleh siapa? Diawasi oleh para pejabat tadi. Nah, misalnya makan kita babunyi
Baya bang mama nasi kicap nyaring ngabunya kerakop. Misalnya tuh, kira-kira mbah kita berhadapan lawan para gubernur dan bupati, kita makan kira-kira babunyi kah kada? Nah, ada babunyi. Kenapa? Karena kita merasa malu. Nah, itu juga hati kita saat kita menghadap kepada Allah, berarti di hati kita merasa, badan kita semuanya merasa diawasi. Nah, diawasi oleh Allah. Nah, di badan kita apabila hati kita sudah merasa diawasi oleh Allah, lalu kita lanjutkan dengan masalah roh yang ada dalam masalah diri kita. Nah, di sini roh dalam diri kita. Nah, karena sudah merasa dalam hal tersebut kita dalam pengawasan Allah. Nah, disinilah nikmatnya kita bisa merasakan nikmatnya beribadah. Bisa kita merasakan tentang kehusukan kita dalam melaksanakan suatu ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu, yang pertama hudurul qalbi, hadirkan hati kita. Supaya kita dalam menghadirkan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hudurul qalbi. Nah, jadi kita hadirkan hati kita. Ini saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dikira masalah saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita kemana-mana terbangnya. Nah, terbang menjelajah isi alam. Dan kita jelajahi hati ini. Nah, jadi kita menjaga hati. Jangan sampai hati kita ini terganggu. Nah, di sini kita diperintahkan tenangkan hati kita, tenangkan batin kita. Lalu kita melaksanakan suatu ibadah itu, kita merasa diawasi. Nah, diawasi. Jangan kita tidak merasa diawasi. Apabila kita tidak merasa diawasi, disinilah sembrononya kita melaksanakan ibadah salat. Dengan sesuka hati kita, nyaman kita hendak berguyang-guyang, hendak bergerak-gerak, macam-macam diangkat, segala selawar, segala tapi mukana. Nah, ini kalau kita. Nah, jadi oleh sebab itu, nah di sini kita untuk menenangkan, menenteramkan badan kita, kemudian hati kita beserta dengan roh kita, supaya pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu betul-betul bisa kita rasakan. Berarti kita melakukan ibadah itu, disinilah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kadang merasa diawasi. Nah, sebab dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak merasa diawasi itu kadang-kadang dia melaksanakan ibadah sholat tapi belum salat. Dia melaksanakan ibadah sholat tapi dikatakan oleh baginda Rasulullah mencuri salat. Nah, bagaimana orang yang mencuri salat? Lalu pernah di antara sahabat Rasulullah menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada pencuri salat?" Lalu dikatakan oleh baginda Rasulullah, "Ada wahai para sahabat." Orang yang mencuri salat itu adalah orang yang tergesa-gesa di dalam salatnya. Dia tidak menenangkan anggota badan tubuhnya dan hatinya. Lalu dia melaksanakan ibadah salat dengan tergesa-gesa, dengan tanpa tumakninah. Jadi sejahat-jahat pencuri, kata Rasulullah, adalah pencuri salat. Nah, jadi supaya kita jangan sampai dikatakan pencuri salat. Nah, jadi haruslah pakai tumakninah. Ada aturan di dalam pelaksanaan ibadah salat tersebut. Ada tumakninahnya. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian. Nah, jadi oleh sebab itu karena kita ini la hayun wala alimun wala qadirun wala muridun wala sami'un wala basirun wala mutakalimun illallah. Nah, jadi kalau sudah dikatakan la hayun, artinya kita tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang kuasa dalam hal tersebut,
tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saat kita sujud tadi. Nah, ini saat kita sujud. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian kita ambil contoh. Apabila roh kita itu sudah keluar, si hayat tadi sudah keluar, berarti kita punya mata, artinya kita tidak melihat. Punya telinga, tapi kita tidak mendengar. Punya mulut, tapi kita tidak bisa berkata-kata. Kita ambil contoh, bagaimana mayit? Si mayit tadi, karena si hayat tadi telah keluar, roh kita tadi telah keluar dari anggota batang tubuh kita. Coba, kalau ada orang yang meninggal itu kita bangunkan, julak bangun, julak. Bangun, bangun. Ya julak bangun. Kira-kira digalak maulah bangun. Kada bangun, padahal batalinya bermata, ada mulut. Nah, tapi karena roh tadi telah keluar. Nah, jadi dalam hal tersebut, nah karena keluarnya itulah, nah di sini kita habislah dalam masalah riwayat kita. Nah, kemudian yang keempat adalah duduk. Tadi ingat apa yang kita panakan saat kita sujud tadi. Jadi yang kita panakan saat kita sujud, ingatlah tadi apa yang kita panakan dari saat kita sujud. Boleh. Yang saat kita sujud tadi apa yang kita panakan? Yang kita panakan itu adalah segala sifat kita. Nah, di sini artinya kita melenyapkan 7 sifat dalam diri kita. Nah, inilah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, mutu anta qabla mautu. Matikanlah diri kamu sebelum kamu itu mati. Nah, di sini kita melepas. Nah, di sini kita melepas 7 sifat tadi. Jadi kada ada lagi kita merasa. Jangan merasa kita yang hidup, jangan merasa kita yang berilmu, jangan merasa kita yang kuasa, jangan merasa kita yang berkehendak, jangan merasa kita yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Jangan ada lagi toh. Nah, jangan ada lagi. Nah, ini saat kita sujud tadi. Nah, jadi kita melenyapkan, melepas sifat dalam diri kita. Kita melepas. Nah, kemudian duduk. Nah, di dalam masalah duduk ini, di situ asalnya daripada tanah. Tapi bukannya tanah liat, tanah pasir, tanah lumpur, bukan. Nah, jadi yang dimaksud tanah di sini ialah hakikat sifat kamalullah. Hakikat sifat kamal artinya kesempurnaan Allah. Nah, supaya kita betul-betul untuk mendapatkan suatu kesempurnaan di dalam suatu pelaksanaan amal ibadah kita. Nah, kalau tadi sifat kamalullah, kamal itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bagi lagi menjadi 2. Ada dan tiada. Atau ada dan tiada. Nah, sedangkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai ada dan tiada. Nah, kenapa? Maka tidak mempunyai ada dan tiada. Nah, karena adanya itu diadakan. Dan tiadanya pun itu selalu ditiadakan. Kalau sudah hal yang sedemikian, apa jadinya dalam masa jalan kita? Nah, pada saat itulah di sini kita untuk mempanakan apa yang kita panakan di dalam masalah hal tersebut. Tatkala kita duduk, yaitu segala wujud kita. Nah, segala wujud kita. Nah, jadi kalau sudah dikatakan segala wujud kita yang kita lepas,
lalu kita tidak merasa berwujud lagi. Nah, ini di dalam pelaksanaan ibadah salat, karena kita tidak merasa berwujud lagi. La wujuda fis salati illallah. Artinya tidak yang lain di dalam sembahyang itu, hanya wujudullah, baik zahir maupun batin. Jangan ada lagi kita. Nah, ini saat kita duduk. Nah, demi kesempurnaan di dalam suatu pelaksanaan amal ibadah kita. Apabila kita sudah melakukan hal yang sedemikian, karena la wujuda fi salati ilallah, tiada yang lain di dalam sembahyang itu, hanya wujud Allah, baik zahir maupun batin. Nah, itulah hakikatnya di dalam sembahyang kita. Nah, itu hakikat dalam sembahyang kita. Apabila sudah itu dikatakan hakikat dalam sembahyang, maka jadilah makrifat kita kepada Allah. Nah, jadi makrifat kita kepada Allah, dan benarlah tauhid di dalam segi kehidupan kita. Nah, supaya ini membenarkan dalam masalah tauhid kita, benar kita itu. Kenapa? Maka dikatakan suci, lagi mensucikan. Nah, jadi itu suci dan benar. Nah, jadi dalam hal ini, karena itu sudah dikatakan suci daripada nat. Nah, disinilah kita jangan ada lagi kebimbangan, jangan ada lagi keraguan-raguan saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masalah segi kehidupan kita. Nah, jangan sampai ada keraguan-raguan lagi, jangan bimbang dengan yang suci daripada nar tadi. Nah, sehingga dalam hal tersebut jangan ada berlawanan di dalam hal tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah, huwal awalu bila awwalihi wal akhiru bila khairiyati huwal zahiru bila zahiriyah wal batinu bila batiniyah. Nah, ini dasar dalam masalah hal tersebut. Nah, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, artinya apa? Dahulu Allah dengan tiada yang mendahulukan, akan kemudian. Nah, kemudian dengan tiada yang mengemudiankan, akan dia. Dan di dalam yaitulah Jahirullah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tiada yang menjahirkan. Jahirnya Allah dengan tiada yang menjahirkan akan dia. Nah, jadi dalam hal ini, maka di dalam hal tersebut ini yang perlu kita ketahui, karena al-awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwa waliyu hiya gairuhu. Artinya awal dan yang akhir itu ia juga yang zahir dan dia pula yang batin. Nah, jadi dalam hal tersebut, karena tiada lain di dalam masalah hal ini, jangan di antara kita selalu syak lagi, jangan ada keraguan-raguan lagi. Inilah tauhid dan cara makrifah kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tauhid dan makrifat kita yang sempurna, dan tiada demikian dalam masalah hal yang tauhid dan makrifat dalam hal tersebut, maka menjadi seolah-olahnya orang itu, kalau kita perhatikan orang yang tidak melakukan hal yang sedemikian, sebagaimana bisa dikatakan kalau orang yang melakukan sholat, dia ingat akan anak istrinya, ingat akan pekerjaannya, dalam hal yang sedemikian, itu dikatakan sama halnya dengan dia menyembah berhala. Nah, itulah yang dikatakan dengan istilah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi di dalam batang tubuh kita. Nah, ini kita dalam hal tersebut
supaya jangan ada sampai syirik yang tersembunyi di dalam masalah batang tubuh kita itu. Kita hilangkan tadi. Jangan sampai kita menjadi menyembah kepada berhala kecil, berhala besar. Makanya dosanya sangat besar. Nah, ini saat kita melakukan ibadah, kadang-kadang timbul hal yang sedemikian. Nah, yang timbul yang inilah membuat rusaknya di dalam pelaksanaan ibadah salat kita. Nah, jadi dalam hal tersebut, nah supaya kita bisa mengendalikan adanya nafsu kita, kemudian nyawa kita, maka perlu kita ketahui ada daerah-daerah tersendiri di dalam pelaksanaan ibadah salat tersebut. Nah, jadi ada daerahnya. Makanya dalam pelaksanaan ibadah salat itu kita memulai dari niat. Hakikat niat itu adalah iradatu minallah, bersumber daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap pekerjaan apa saja, maka harus kita niatkan di dalam hati kita. Nah, jadi niat itu bersumber daripada iradatu minallah, bersumber daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita untuk melaksanakan ibadah sholat, supaya kita betul-betul untuk mendapatkan suatu kesempurnaan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ini hati-hati salat tarawih, jangan hendak belalajuan. Kira-kira suka nang laju kah, suka nang lambat? Yuk sembahyang tarawih. Nah itu kan. Nah ini nak belalajuan, nyaman dan lakas bulik. Kira-kira nang apa nang disasah ke rumah? Membuliki nasi dingin kah? Membuliki wadai kah kira-kira? Nah jadi kalau sembahyang tarawih itu biar tenang, kada usah bercepat-cepat. Yang misalnya kita melaksanakan salat tarawih itu paling lakas 45 menit, itu paling lakas ke 45 menit. Jangan sampai tarawih 7 menit selesai. Ada tarawih 7 menit selesai, maka 23 rakaat, 20 rakaat 7 menit selesai. Itu kada sawat nampak-nampak kayak hayam bagi mematok kayaknya. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian, jadi apabila kita melaksanakan ibadah sholat, itu juga ada aturannya. Batu maknina kita. Nah, kita bagaimana artinya melaksanakan sudah salat. Betul-betul kita menjaga diri kita, jangan sampai pelaksanaan ibadah kita itu diri kita ini kada husuk. Diri dahulu nampoluan husuk atau kadanya. Kayak apa diri kita yang husuk? Apabila diri kita yang husuk itu kadada lagi nang bergerak-gerak sangat nyamuk, kadada menampak lagi, kadada gugurijat-gurijat lagi. Diri kita yang husuk. Nah artinya kita kada merasakan. Nah jangan dirasakan kayak apa aja nyamuknya banyak benar. Pak saya gelebak di betis. Nah itu artinya tidak ada kehusukan diri kita dulu yang perlu husuk. Supaya jangan kita melaksanakan ibadah salat itu goyang-goyang, garu di sini, ada nama usap-usap misalnya dalam hal tersebut. Nah, sehingga dalam hal yang, nah artinya di situ tidak ada kehusukan diri kita. Nah, di sini supaya kita menjaga diri kita khusuk, hati kita khusuk, sampai kepada roh kita itu khusuk untuk menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus merasa diawasi. Jangan kita merasa kadada nama awasi. Nah supaya hati kita, badan kita, seluruh anggota badan tubuh kita merasa diawasi. Setiap merasa yang diawasi itu pasti kita malu rasanya. Apabila kita untuk melakukan sembarangan makan saja dahulu, karena kira-kira mau makanan nyaring tuh icap nyaring kira-kira kan. Nambah bunyi makan dalam, makan nambah bunyi di sini. Kayak pemakan babunya kupak muntung babunya makan. Nah itu berhadapan lawan orang kan dosa lawan Allah Ta'ala, lawan lurah aja kira-kira berhadapan sempat.
merasa aja dilihat orang, nah kita terus asa kita harus namakan. Nah jadi jangan hal yang sedemikian. Nah jadi kita melaksanakan ibadah salat itu kita merasa diawasi oleh Allah. Setiap kita merasa diawasi, nah disinilah kita apiknya kita melaksanakan gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam hal tersebut. Nah jadi kira-kira apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Kita melatih supaya seluruh anggota batang tubuh kita menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari takbir sampai kepada salam, kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dalam hal tersebut, dalam masalah hati kita kadang-kadang ada yang tidak khusyuk. Imbah Allahu Akbar belum selesai, sudah kemana mengembara hati kita. Kita kembalikan hal yang sedemikian. Kenapa kita harus mengembalikan? Siapa yang membuat kita ingat tadi? Karena kita kada bisa membuat kita ingat. Berarti siapa yang berkehendak? Berarti Allah Subhanahu berkehendak. Lalu kita tak ingat lawan ini. Kita kembalikan. Allah yang membuat aku menjadi teringat hal yang sedemikian. Kita kembalikan. Cuma apabila kita teringat dalam cara kita mengembalikan, disitulah kita istighfar di dalam batin kita. Jangan kada istighfar di dalam hati kita. Nah, artinya kita teringat istighfar kita. Nah, saat kita mendemikian istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akui dalam hal sedemikian. Setelah kita Allah membuat kita menjadi ingat akan ini, maka kita teringat. Nah, oleh sebab itu karena teringat kepada hal yang sedemikian. Nah, di sini Allah bikin kita ingat, maka di situ istighfar kita kepada Allah. Mohon kita ampunan kepada Allah Subhanahu, tapi di dalam hati kita. Jangan terucap astagfirullahaladzim. Kita baca ulang kita. Nah, dalam hati aja itu. Artinya kita hal yang sedemikian. Nah, artinya kita mengakui adanya kelupaan kita, kelalaian kita di dalam pelaksanaan suatu ibadah, sehingga kita ingat, berarti Allah mengingatkan kepada kita. Nah, disinilah kita artinya kehusukan kita mulai dari takbir sampai kepada salam. Nah, dalam hal yang sedemikian itu pelaksanaan suatu amal ibadah demi kesempurnaan pelaksanaan amal ibadah kita, supaya kita bisa mendapatkan salat kita yang betul-betul bermanfaat dan berguna. Kita bisa menikmati hasil yang akan kita peroleh nanti di alam akhirat dari hasil amal ibadah kita tersebut. Nah, ini mohon ampun sedalam-dalamnya karena kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kehilapan. Sebagai akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat sayyulillahi lakumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musallim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Maulana li alaika zakirin wa li na'ima'ika syakirin wa la qadaika wa bala'ika wa qadarika minas sabirin minal halali marzuqin lil rahmatin kazinani muna'imin maninirani muba'idin wasnabiyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbina jirin mutafatin ruddan Allahu ilaika maradan jamila ruddan Allahu ilaika maradan jamila ruddan Allahu ilaika maradan jamila wa amin ya Allah alaina fi sanil halati wala indal mamat wala qablahu wala ba'dahu kaida wala sabila wa asbina Allahu ala qiraatina hadban jajila wa ajra min qa'atim wa taqabbalaha minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jalilan jalila
ij'alillahu qabrana wa halanahu ziyadatan fi syarqin akram sallallahu alaihi wasallam summa ila Amin. arwahi abai wa ikhwanihi minal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi ajmain Amin. sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tunsinna yaumiddin summa ila arwahi rasul mustahidin sabidin wal ulama'il amilin wal fuqaha muhdisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyati muhaqqiqin wa tambisan la yaumiddin summa ila arwahi man qara'na hauna bi sababihim wa talawna al-qur'an al-ajim min ajlihim wa jihadihim mimman anta a'lamu bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin summa ila arwahi man tajahum wa qarabahum muslimin kafatan ammah malahum zaid wa la zaid rabbi rahmatika wa askina wa iyahum bi fasin rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma adburin kisarana wa ambunin tijarana wa hdim bi salihati a'malana wa dal iman wal islam jam'an dawabana wa antaradin anna wa la tuhina ghaflah karena ghairah waj'al akhir indan tihai ajrina qawla la ilaha illallah muhammadur rasulullah ahyina alaiha ya hayyu wa amit hayya wa qabul ya ba'is wa anfa'na warfa'na biha yawmal walid illa man atallaha biqalbin salim summa ila arwahi abai wa ikhwani minal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarubin wa ila sadatina Abi Bakri wa Umar wa radhiyallahu anhum wa ila arwahillah mimman magari biha bi ilmik wa halat arwahuhum ya maulana ya rabbal alamin wa ila arwahi sadatina ahlil ma'la wa subaikati wal baqi wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an wajlana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum zahirna warzuqna tilawatahu anna alaili wa ana har wajlana hujjata ya maulana ya rabbal alamin wa abdulus salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin khalmul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Amin. rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim amin ya Allah rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa qadir hajat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma qubbi salamata wal afiyata alaina wa laman qadarana wa laman tasa'u qadir Allahumma sahil umurana wastur uyubana wa hasanna bil akhirah Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم